Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelum itu, perkenalkan saya Malika Nida Fauzia, perwakilan dari kelompok 6 yang bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama ada Aisyah Cendingati, saya sendiri, yang ketiga ada Nurul Fadila dan Muhammad Fikri Hanif. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita akan memulai sesi pembacaan materi. Kepada pemateri pertama saya persilahkan. Eh, Baik, terima kasih atas kesempatannya. Eh, tapi slide sebelumnya, eh, dis, eh, ada adapun latar belakang yaitu dalam era revolusi industri 4.0 teknologi digital memainkan peran yang semakin penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Salah satu teknologi yang mengalami perkembangan pesat dan mulai diimplementasikan dalam dunia pendidikan adalah teknologi augmented reality. Teknologi AR memungkinkan pengguna untuk melihat lingkungan dunia nyata yang di, diperkaya dengan elemen virtual sehingga menghasilkan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan mendalam. Nah, adapun teori Erikson perkembangan kemandirian yaitu Erikson menyatakan bahwa kemandirian merupakan usaha seorang anak untuk melepaskan diri dari orang tua orang tua yang bermaksud menemukan jati dirinya sendiri, yaitu perkembangan ke arah individualitas yang matang dan dapat berdiri sendiri. Nah, kemandirian biasanya ditandai dengan menentukan nasib sendiri, mengambil keputusannya sendiri, melakukan melakukan ide kreatif dan inovatifnya sendiri, mampu mampu bertanggung jawab, mengatur tingkah laku serta menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Itulah materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemateri kedua saya persilahkan.
Mohon maaf, bisa dikasih pindah slide-nya. Baik, saya akan melanjutkan bacaan teori Erikson. Teori Erikson menyatakan bahwa kemandirian adalah upaya individu untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada orang tua dan menemukan identitas diri yang berfungsi sebagai landasan bagi perkembangan individu menuju men- saya ulang. Terorisme menyatakan bahwa kemandirian adalah upaya individu untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada orang tua dan menemukan identitas diri yang berfungsi sebagai landasan bagi perkembangan individu menuju kedewasaan pada jenjang perguruan tinggi. Perkembangan kemandirian ini menjadi lebih kompleks dan berhubungan erat dengan penyelesaian pendidikan serta pembentukan karakter mahasiswa. Faktor-faktor mempengaruhi perkembangan kemandirian dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, faktor internal, merupakan faktor yang terdapat pada diri anak tersebut. Faktor eksternal merupakan hal-hal berasal dari luar diri anak tersebut, meliputi lingkungan dan karakteristik sosial. Selanjutnya, relevansi teori dengan konteks pendidikan tinggi beserta penjelasan terkait tiga komponen kemandirian. Yang pertama, kemandirian emosi. Di perguruan tinggi, kemahasiswaan berada pada fase penting dalam perkembangan emosi mereka. Mereka mulai memisahkan diri secara emosional dari orang tua dan berusaha mengelola hubungan interpersonal di lingkungan kampus. Yang kedua, kemandirian kognitif. Kemandirian kognitif berkaitan dengan kemampuan mahasiswa untuk membuat keputusan secara mandiri serta bertanggung jawab atas pilihan mereka di perguruan tinggi. Mahasiswa diharapkan untuk mampu mengorganisir belajar mereka sendiri, menentukan arah studi, dan, dan menyelesaikan masalah secara independen. Ini mengarah pada peningkatan kemampuan berpikir kritis, analisis, dan penyelesaian masalah tanpa banyak ketergantungan pada dosen atau teman-teman. Yang ketiga, kemandirian nilai. Kemandirian nilai adalah kemampuan individu untuk membedakan antara yang benar dan salah, serta membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dalam konteks perguruan tinggi, mahasiswa berada pada tahap pencarian identitas diri yang lebih jelas, baik dalam hal nilai-nilai pribadi maupun etika profesional. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Tolong slide selanjutnya lagi. Baik, pemateri ketiga saya persilakan memaparkan materinya. Baik, di sini saya akan melanjutkan faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kemandirian mahasiswa di perguruan tinggi. Faktor internal seperti emosi dan intelektual yang mencakup kemampuan mahasiswa untuk mengontrol perasaan dan mengatasi tantangan akademik secara mandiri. Faktor eksternal, lingkungan sosial, pola asuh sebelumnya serta interaksi dengan dosen dan teman-teman di perguruan tinggi juga mengaruhi pengembangan kemandirian nilai mahasiswa. Perguruan tinggi memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan identitas mereka melalui interaksi sosial yang lebih beragam dan pola pembelajaran yang lebih mandiri. Implikasi terhadap pembelajaran satu, mengelola kemandirian emosi. Dosen perlu memberikan ruang bagi mahasiswa seperti Siti untuk berkembang dalam mengelola dan stres akademik, strategi
pembelajaran yang memberikan fleksibilitas dalam pengaturan waktu atau diane dapat membantu mahasiswa belajar mengatur perasaan mereka. 2. Mengembangkan kemandirian kognitif. Mahasiswa perlu diberikan kesempatan untuk belajar mengambil keputusan akademik secara mandiri. Oleh karena itu, pembelajaran harus dimenangkan pengambilan keputusan yang melibatkan pertimbangan kritis dan pertanggungjawaban. 3. Pembentukan kemandirian nilai. Dosen perlu mendukung mahasiswa dalam membentuk dan mempertahankan nilai-nilai pribadi mereka. Hal ini dapat dicapai melalui eksplorisasi topik yang relevan dengan nilai-nilai sosial dan etika. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi keempat. Baik, terima kasih. Materi keempat akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu strategi pembelajaran yang sesuai. Strategi pembelajaran yang sesuai atau contoh penerapannya: A. Mengelola kemandirian emosi, yaitu pendekatan reflektif dan pemberian umpan balik positif. B. Mengembangkan kemandirian kognitif, yaitu pembelajaran berbasis masalah atau PBM dan diskusi dan debat. C. Pembentukan kemandirian nilai, yaitu eksplorasi nilai, pemberian ruang dan refleksi, dan pendekatan interaktif. Selanjutnya, slide selanjutnya. Baik, sebagai kesimpulan, perkembangan kemandirian dan tanggung jawab akademik di perguruan tinggi menjadi aspek penting dalam pembentukan mahasiswa yang siap menghadapi tantangan akademik dan profesional. Berdasarkan teori Erikson, kemandirian meliputi aspek emosi, kognitif, dan nilai yang memungkinkan mahasiswa untuk mengelola perasaan, membuat keputusan secara mandiri, serta membentuk etika dan prinsip pribadi. Faktor eksternal seperti emosi dan intelektual, serta faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan pola asuh turut memengaruhi proses ini. Untuk mendukung perkembangan tersebut, institusi pendidikan perlu menerapkan strategi pembelajaran yang mendorongkan kemandirian seperti refleksi, diskusi, dan pembelajaran berbasis masalah. Pemanfaatan teknologi augmented reality atau AR juga dapat meningkatkan interaksi dan pemahaman dan dalam pembelajaran. Dengan pendekatan yang tepat, mahasiswa dapat berkembang menjadi individu yang lebih mandiri, bertanggung jawab, dan siap menghadapi dunia kerja. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Dalam kesempatan terakhir ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman atas perhatian dan partisipasinya dalam presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.